Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ananda Ijelika Lasampa. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya Palu. Dan pada kesempatan ini saya mendapat kesempatan untuk membuat tugas video Kita Muda, Kita Anti Korupsi, Kita Bisa, untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan anti korupsi. Anggap seorang buronan terpidana kasus korupsi Sebuah negara tidak akan hancur oleh 1000 pengemis yang ada di negara tersebut, tetapi sebuah negara akan hancur oleh hanya karena ada beberapa koruptor di dalam negara tersebut. Sepertinya kutipan tersebut cocok, bukan, untuk kondisi negara kita saat ini? Tetapi korupsi tidak hanya dilakukan oleh pejabat-pejabat tinggi saja. Anak-anak ataupun remaja dan pemuda seperti kita bisa saja melakukan tindakan korupsi. Tindakan yang menurut kita kecil bisa menjadi awal dari sebuah perbuatan yang besar. Apa itu korupsi? Pengertian korupsi adalah sebuah tindakan tidak jujur yang memanfaatkan jabatan atau kuasa untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau orang lain. Di Indonesia, tindak korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan undang-undang tersebut, korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Tanpa disadari, korupsi telah menjadi sebuah budaya, terlebih di Indonesia. Korupsi seolah-olah sudah menjadi hal yang biasa bagi semua kalangan masyarakat, baik yang muda sampai yang tua. Akibatnya, korupsi pun semakin mengakar kuat dan perlahan telah menjadi sebuah kebiasaan. Tidak melulu korupsi menyangkut hal-hal besar seperti penggelapan uang negara, tetapi korupsi bahkan bisa ditemukan pada hal-hal kecil yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Sikap yang dianggap sepele dan wajar ternyata bisa memicu mental korupsi di dalam diri kita. Bisa kita temui di sekeliling kita, mulai dari hal kecil seperti membeli makanan pokok di pasar. Biasanya penjual menggunakan timbangan yang sudah disetel, ataupun saat terkena tilang oleh polisi dan kita membayar uang damai karena kita tidak mau berurusan di persidangan, ataupun juga saat kita disuruh berbelanja oleh orang tua kita dan ada uang kembalian dan kita langsung mengambil uang tersebut tanpa memberitahu orang tua kita. Ternyata korupsi tidak semua tentang uang loh, tetapi korupsi ada yang berbentuk waktu. Contohnya seperti terlambat masuk kerja atau sengaja datang terlambat. Fenomena korupsi sudah menjadi hal yang biasa. Maka sebagai warga negara yang baik, apakah kita hanya tinggal diam saja? Tentu tidak. Kita bisa meninggalkan budaya korupsi dalam kehidupan sehari-hari dengan selalu bersikap jujur dalam perkataan atau perbuatan, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan apapun. Itu semua dilakukan sebagai upaya untuk menghindari tindakan korupsi yang bisa merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Nah, jadi apa sih peran kita sebagai anak muda untuk mengatasi korupsi? Kita sebagai generasi penerus bangsa harus dapat bersama-sama melakukan perubahan guna memutuskan mata rantai korupsi yang telah bertahun-tahun menjadi masalah di Indonesia. Melalui edukasi sebagai langkah preventif, diharapkan generasi muda dapat menanamkan nilai-nilai anti korupsi dengan nilai budaya dan karakter yang kuat. Kita sebagai anak muda diharapkan untuk dapat menyuarakan keadilan bagi masyarakat dan senantiasa mengamalkan nilai-nilai anti korupsi dalam diri sebagai upaya meningkatkan kesadaran diri generasi muda agar sukses di masa depan. Di pundak pemimpin yang bebas anti korupsi, disitulah masa depan negeri. Kita muda, kita anti korupsi, kita bisa.
Fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly high, but I'm not a pilot, can't deny it. There's some days I feel idiotic, just a product